Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Hamzah Wijaya, NPM 33311800037 dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar dalam praktikum konversi energi. Sejarahnya, motor bakar pertama kali ditemukan oleh Nikolaus August Otto, berkebangsaan Jerman. Lahir pada tahun 14 Juni 1832 sampai dengan 28 Januari 1891. Nikolaus August Otto pertama kali membuat mesin motor bakar pada tahun 1876. Mesin atmosfer pertamanya selesai pada Mei 1867. 5 tahun kemudian ia disusul oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, dan bersama mereka ciptakan gagasan putaran 4 tak atau putaran Otto. Motor bakar merupakan jenis mesin Carlor, di mana energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar di dalam silinder yang kemudian akan diubah menjadi energi mekanis. Proses pembakaran dilakukan dalam silinder. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar yang terjadi di dalam mesin itu sendiri. Sehingga motor bakar biasa dikenal dengan sebutan internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Mesin model pembakaran dalam dapat dibagi menjadi dua, yaitu motor Otto atau bensin dan motor diesel. Dalam perjalanannya, motor bakar selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Di antaranya 1. Teknologi VTEC. VTEC ini adalah variable valving timing and leaf electronic control. Adalah teknologi pengatur katup canggih yang ditemukan oleh Honda dan sampai sekarang masih digunakan oleh jajaran mesin Honda. Keunggulan teknologi VTEC ini terletak di kemampuan mesin silindernya yang kecil dalam menghasilkan tenaga yang sebanding dengan mesin yang silinder besar. Dan di samping itu juga memberikan konsumsi bahan bakar yang baik serta juga dapat digunakan secara harian. Nah, yang kedua yaitu teknologi VVTI atau Variable Valve Timing with Intelligence. Mesin yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 ini telah digunakan di sebagian besar mobil Toyota. Tak hanya itu, mesin ini diklaim membuat mesin lebih efisien dan bertenaga, ramah lingkungan, serta hemat bahan bakar. Yang ketiga yaitu mesin IDS atau Intelligent Dual and Sequential Ignition. Nah, mesin IDSI ini sebagai teknologi pintar yang dirancang khusus untuk mobil kompak dengan 2 buah busi pada tiap silinder di dalam ruangan pembakaran dan pengontrolan waktu pembakaran secara cerdas. Dapat mencapai ultra high fuel economy dan pemakaian bahan bakar yang rendah dan ekonomis, sekaligus menghasilkan torsi maksimal pada putaran RPM rendah sampai menengah, sesuai kecepatan pada penggunaan sehari-hari. Nah, untuk yang terakhir perkembangannya yaitu teknologi EV atau Electronic Fuel Injection. Electronic Fuel Injection adalah sebuah kata singkatan dari EV. Adapun pengertiannya dari EV ini adalah sebuah sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik agar didapatkan nilai campur udara dan bahan bakar selalu sesuai dengan kebutuhan motor bakar, sehingga didapatkan motor yang optimal dengan pemakaian bahan bakar yang minimal serta mempunyai gas buang ramah lingkungan. Nah, motor bakar sendiri pengertiannya yaitu mesin Carlor atau mesin konversi energi yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik berupa kerja. Pada dasarnya, mesin Carlor atau heat engine dikategorikan menjadi 2, yaitu 1. Motor bakar pembakaran luar, yaitu hasil dari pembakaran udara dan bahan bakar memindahkan panas ke fluida kerja pada siklus, di mana energi diberikan pada fluida dari sumber luar seperti furnace, geothermal, reaktor nuklir, atau energi surya
Nah, contoh mesin yang termasuk external combustion engine ini adalah turbin uap. Yang kedua yaitu motor pembakaran dalam, di mana energi di dalam ini didapat dari pembakaran yang bahan bakar di dalam batas sistem sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus fungsinya sebagai fluida bekerja. Contoh internal combustion engine ini adalah motor bakar torak dan sistem turbin gas. Jadi, motor bakar torak merupakan jenis internal combustion engine. Nah, adapun motor bakar juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu berdasarkan sistem pembakarannya. Tadi yang dijelaskan ada internal combustion engine dan ada external combustion engine. Nah, untuk berdasarkan sistem penyalaan, yaitu terdapat dua jenis, yaitu motor bensin dan motor diesel. Motor bensin ini dapat juga disebut sebagai motor Otto. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Karena motor ini cenderung disebut spark engine ignition. Pembakaran bahan bakar dengan udara ini menghasilkan daya. Di dalam siklus Otto atau siklus idealnya, pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas pada volume konstan. Nah, yang kedua, motor diesel. Motor diesel ini adalah motor bakar torak yang berbeda dengan motor bensin. Proses penyalaannya bukan menggunakan loncatan bunga api, melainkan pada waktu torak hampir mencapai titik mati atas, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar. Terjadilah pembakaran pada ruang bakar pada saat udara dalam silinder sudah bertemperatur tinggi. Nah, persyaratan ini dapat dipenuhi atau terpenuhi apabila perbandingan kompresinya yang digunakan itu cukup tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pada motor bakar. Prinsip kerja pada motor bakar yaitu ada prinsip kerja motor bensin adalah mesin bekerja yang memanfaatkan energi dari hasil gas panas terus dihasilkan proses pembakaran, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri sehingga gas pembakaran sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja menjadi tenaga atau energi panas. Adapun cara kerja yang dimiliki motor bakar terdapat dua, antara lain sebagai berikut, yaitu ada motor bakar 4 langkah dan 2 motor bakar 2 langkah. Pada motor bakar 4 langkah ini, setiap satu siklus kerja memerlukan 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol. Jadi langkah kerjanya yaitu satu ada langkah isap atau suction stroke. Torak bergerak dari posisi titik mati atas ke titik mati bawah dengan katup isap terbuka dan katup buangnya tertutup. Karena gerakan torak tersebut, maka campuran udara dengan bahan bakar pada motor bensin atau udara saja pada motor diesel akan terhisap masuk ke dalam ruangan bakar. Nah, yang kedua langkah kompresi. Langkah kompresi ini yaitu torak bergerak dari posisi titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup isap dan katup buang tertutup, sehingga terjadi proses kompresi yang mengakibatkan tekanan dan temperatur di silinder naik. Yang ketiga langkah ekspansi. Sebelum posisi torak mencapai titik mati atas, pada langkah kompresi, pada motor bensin busi dinyalakan atau pada motor diesel bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi proses pembakaran. Akibatnya, tekanan dan temperatur di ruang bakar naik lebih tinggi, sehingga torak mampu melakukan langkah kerja atau langkah ekspansi. Nah, langkah kerja ini dimulai dari posisi torak pada titik mati atas dan berakhir pada posisi titik mati bawah saat katup buang mulai terbuka pada langkah buang. Langkah ekspansi pada proses ini disebut juga dengan power stroke atau langkah kerja. Nah, yang terakhir pada motor kerja 4 langkah ini langkah buang. Jadi langkah buang ini torak bergerak dari posisi titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup isap dan katup bawah terbuka sehingga gas hasil pembakaran terbuang ke atmosfer. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu motor bakar dua langkah. Cara kerja motor bakar dua langkah ini yaitu setiap satu siklus kerja memerlukan 2 kali putaran poros engkol atau langkah toraknya dan 1 kali putaran poros engkol. Motor bakar dua langkah ini juga memiliki katup isap atau katup buang dan digantikan oleh lubang isap atau lubang buang yang dibuat pada sisi silinder. Jadi tidak ada katup isap atau katup buang. Langkah kerja motor bakar dua langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut. Jadi langkah motor dua bakar ini cara kerjanya, yang pertama langkah torak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Sebelum torak mencapai titik mati atas, busi dinyalakan pada motor bensin atau bahan bakar dikompresikan pada motor diesel sehingga terjadi proses pembakaran. Karena proses ini torak terdorong dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Langkah ini merupakan langkah kerja dari motor bakar dua langkah. Saat menuju titik mati atas saat menuju titik mati bawah, piston lebih dulu membuka lubang buang sehingga gas sisa pembukaran terbuang. Setelah itu, dengan gerakan piston yang menuju titik mati bawah, lubang isap terbuka dan campuran udara bahan bakar pada motor bensin atau udara pada motor diesel akan masuk ke dalam silinder. Selanjutnya langkah torak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, pada langkah ini torak mencapai titik mati bawah, maka torak kembali menuju titik mati atas. Dengan gerakan ini, sebagian gas sisa yang belum terbuang akan didorong keluar sepenuhnya. Selain itu, gerakan piston yang turun menuju titik mati atas menyebabkan terjadinya kompresi yang kemudian akan dilanjutkan dan pembakaran setelah lubang isap tertutup oleh torak. Nah, selanjutnya pembahasannya yaitu komponen utama pada motor bakar. Adapun komponen utama pada motor bakar yaitu 1. Blok silinder. Blok silinder adalah komponen utama motor sebagai tempat pemasangan komponen mekanik dan sistem-sistem mekanik lainnya. Yang kedua yaitu kepala silinder. Kepala silinder adalah dipasang di bagian atas blok silinder. Kepala silinder ini terdapat ruang bakar, mempunyai saluran masuk dan buang sebagai tempat pemasangan mekanisme katup. Yang ketiga yaitu poros engkol atau crankshaft. Poros engkol dipasang pada kedudukan blok silinder bagian bawah yang diikat dengan bantalan. Dipasang pula dengan batang piston bersama piston dan kelengkapannya. Yang keempat yaitu torak piston. Torak piston dan yang kelima batang piston. Yang keenam roda penerus. Yang ketujuh poros cam dan yang ke-8 mekanik katup. Selanjutnya, implementasi motor bakar di kehidupan sehari-hari dan di industri. Pada dasarnya, banyak motor bakar yang digunakan pada dunia industri dan kehidupan sehari-hari. Salah satunya ada di motor, mobil, pesawat. Terus kalau di dunia industri ada generator, pompa air, dan pembangkit listrik gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.